Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli dari kelas 11 TKJB, asal sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktek tentang intervilan routing. Nah, jadi simak videonya ya. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi langkah yang pertama itu di sini kita pilih router 2811, lalu kita pilih switch 2960, lalu kita pilih PC 3. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke connection. Di sini kita pilih kabel crossover FA0/1. Di sini kita pilih 0/24, lalu kita ganti menjadi kabel strike. Di sini kita pilih 0/1, di sininya 0, di sini 0/2, lalu di sininya 0, dan yang terakhir di sini 0/3, di sini 0. Nah, oke, jadi kalau sudah seperti ini, lalu kita masuk ke router. Di sini kita masuk ke CLA. Terus di sini kita ketikkan no. Terus kita ketik enable, configure terminal. Lalu kita beri hostname RTR24. Nah, jadi RT24 itu adalah nomor absen saya. Oke, setelah itu di sini kita akan membuat password pada Privilege Exit Mode. Di sini kita ketik enable secret Banjarmasin. Terus di sini kita membuat banner MOTD. Nah, setelah itu kita membuat password pada port console. Di sini kita ketik line con spasi 0, enter. Lalu passwordnya Banjarmasin. Setelah itu di sini kita exit, kita login dulu, baru kita exit. Nah, setelah itu di sini kita mengonkan interface FA0/1-nya. Di sini kita ketik int FA0/1 no shutdown. Lalu kita exit. Nah, setelah itu di sini kita ketikkan interface FA0/1.10 encapsulation.1q 10 IP address 172.16.254.254 spasi 255.255.255.0. Terus di sini kita exit, lalu kita ketikkan lagi interface FA0/1.20 encapsulation.1q20, lalu IP address 172.17.24.254 spasi 255.255.255.0. Enter, lalu kita exit. Terus kita ketik lagi interface FA0/1.30 encapsulation.1q30 IP address 172.18.24.254 spasi 255.255.255.0. Enter, lalu setelah itu kita exit. Lalu kita setting telnet. Di sini kita ketik line VTY
0 spasi 4, enter. Setelah itu password Banjarmasin. Terus kita ketik login lokal, exec team out 5 spasi 0, enter. Terus kita exit. Di sini kita ketik username admin, lalu password Banjarmasin. Setelah itu kita keluar, lalu kita masuk ke bagian switch ke CLA, lalu di sini kita enter. Terus di sini kita ketikkan enable configure terminal, lalu kita beri hostname sw24. Oke, lalu setelah itu kita berikan password privilege exit modenya. Di sini kita ketik enable secret Banjarmasin. Setelah itu di sini kita membuat banner MOTD-nya. Lalu kita akhiri dengan huruf Z. Nah, setelah itu di sini kita membuat password pada port console. Sini kita ketik Lincoln 0, enter. Lalu di sini password Banjarmasin. Terus di sini kita login. Terus kita exit. Lalu kita ketik VLAN 10, name TKJ, VLAN 20, name RPL, dan VLAN 30, name MM. Oke, setelah itu di sini kita ketik do show VLAN drive. Nah, oke, setelah itu di sini kita akan memberikan port pada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Di sini kita ketikkan interface FA0/1 switch port access VLAN 10. Nah, jadi interface FA0/1 itu sebagai portnya VLAN 10. Lalu kita exit. Terus interface FA0/2 switch port access VLAN 20, lalu kita exit. Interface FA0/3. Terus di sini switch port access VLAN 30. Lalu kita exit. Nah, terus di sini kita ketikkan lagi do show VLAN drive. Nah, oke, di sini untuk port VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Di sini VLAN 10-nya itu portnya FA0/1, VLAN 20-nya FA0/2, dan VLAN 30-nya FA0/3. Nah, terus di sini kita ketikkan interface FA0/24. Lalu kita ketik switch port mode trunk. Lalu kita exit. Terus kita ketik do show int trunk. Oke, sudah. Lalu di sini kita ketik do wr untuk menyimpan. Nah, keluar dulu. Setelah itu di sini kita akan menyeting IP address di semua PC ini.
Kita masuk dulu ke PC yang 0. Lalu kita ke desktop, terus ke IV configuration. Di sini kita ketikkan 172.16.24.1. Terus di sini subnet masknya 255.255.255.0. Terus di sini kita ketikkan lagi default gateway-nya 172.1.16.24.254. Lalu kita X yang ini. Terus kita masuk ke PC 1 ini. Desktop, lalu kita ke IV configuration. Di sini 172.17.24.1. Lalu di sini subnet masknya 255.255.255.0. Terus di sini default gateway-nya 172.17.24.254. Oke, terus di sini kita X yang ini. Lalu kita masuk ke PC 2. Lalu masuk lagi ke IV configuration. Di sini kita ketikkan 172.18.24.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Terus di sini default gateway-nya 172.18.24.254. Oke, lalu kita X yang ini lagi. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke PC yang 0 ini. Lalu di sini kita ke command prompt. Lalu kita coba ping ke 172.16.24.254. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita ping lagi ke 172.17.24.254. Nah, oke, di sini juga berhasil. Lalu kita coba ping lagi ke 172.18.24.254. Enter. Oke, di sini juga berhasil. Nah, terus di sini kita ketikkan telnet 172.16.24.254. Oke, di sini kita login dulu. Tadi username-nya itu adalah admin. Lalu untuk passwordnya tadi Banjarmasin. Nah, oke, di sini kita ketikkan enable. Nah, oke, jadi di sini kita diminta untuk memasukkan password lagi. Kita masukkan lagi passwordnya Banjarmasin. Nah, setelah itu di sini kita ketikkan configure terminal. IV domain name rusli.net. Lalu kita ketik crypto key generate RSA. Di sini kita ketik 1024. Lalu kita exit. Nah, setelah itu di sini kita ketik SSH spasi min L admin 172.16.24.254. Lalu kita enter. Di sini kita masukkan password tadi Banjarmasin. Nah, oke, lalu di sini sudah berhasil. Oke, lalu kita coba keluar dulu. Terus kita masuk ke telnet atau SSH client. Di sini hostname or IP address. Di sini IP address tadi 172.16.24.254. Lalu username tadi admin. Tunggu. Connect. Nah, oke, di sini sudah berhasil. Nah, oke. Jadi sekian saja video dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Karena di sini saya juga masih belajar.
Nah, jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.